Selamat pagi teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ayu di kelas pagi ini bersama Info Lowongan Bali. Jadi hari ini saya akan bawakan apa aja sih skill yang perlu dipersiapkan buat teman-teman yang fresh graduate dalam menghadapi dunia kerja atau menghadapi interview. Jadi saya masih bolak-balik seputaran itu ya, karena saya berharap ilmu ini juga nyampe buat teman-teman dan bisa jadi bekal untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Tapi sebelumnya nih, saya juga nggak ada bosen-bosennya untuk ngingetin teman-teman untuk selalu upgrade CV teman-teman ya, supaya jadi lebih baik, bisa bersaing dengan CV-CV yang lainnya. Misalnya perlu lowongan apa aja sih yang sekarang lagi ada kak gitu, silahkan lihat di Instagram kami di Info Lowongan Bali. Kemudian di situ juga jangan kaget kenapa kirimnya ke kami ya, karena di situ gunanya adalah kami untuk memfilter CV teman-teman. Karena di sini prinsip kami adalah dari misalnya 500 CV yang masuk, lebih baik kita yang ngirim mungkin 50 CV tapi itu berkualitas teman-teman. Jadi kita bukan tipikal yang kita hanya kirim saja, tidak. Dan kalau teman-teman misalnya lihat perusahaan-perusahaan yang posting di kami itu cukup baik, jadi teman-teman bisalah ada gambaran gitu kan, nggak mungkin kita kasih juga CV-nya itu sembarangan gitu, karena mereka itu menggunakan jasa kami, artinya ekspektasinya juga cukup tinggi teman-teman. Nah kemarin juga ada pertanyaan nih dari salah satu follower Info Lowongan Bali ya, Kak, kenapa kami kirim CV ada balasan upgrade CV? Nah, itu sebenarnya adalah salah satu rekomendasi kami. Tapi kalau teman-teman dapat balasan seperti itu, artinya teman-teman juga nggak salah kirim email gitu ya. Jadi itu adalah pesan otomatis dari kami. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa CV-nya memang sudah bagus, nggak apa-apa, silahkan diabaikan. Tapi itu adalah salah satu bentuk rekomendasi kami buat teman-teman yang mungkin CV-nya belum sesuai dengan standar ya. Jadi masih ada yang mungkin tulis tangan seperti itu, tapi sebenarnya oke lah mau tulis tangan nggak apa-apa, tapi yakin teman-teman bisa bersaing dengan teman-teman kita yang lain yang semuanya sudah pada kece-kece, CV-nya sudah berdesain gitu semuanya ya. Lalu kenapa kirimnya ke Info Lowongan Bali gitu kan ya? Nah, di situ gunanya kami untuk memfilter semua CV. Jadi CV-CV itu akan kami kelompokkan dulu sampai akhirnya kami kirim ke perusahaan-perusahaan terkait. Dan saya juga ingin mengingatkan teman-teman, buat teman-teman yang kirim CV ke kami, jangan lupa di Instagram itu waktu kita posting sesuatu, jangan lupa cek captionnya teman-teman. Jadi sebenarnya di situ mungkin salah satu kendala teman-teman yang tanpa teman-teman sadari itu adalah karena teman-teman tidak pernah ngecek caption gitu. Jadi asal lihat ada postingan kalian kirim. Jadi sebenarnya ada captionnya di situ. Misalnya di situ kita buka lowongan sebagai admin. Jadi di situ akan ada captionnya, subjeknya isinya admin gitu. Jadi jangan pakai kata-kata yang lain gitu. Jadi dia tidak akan langsung otomatis masuk ke grup yang udah kami buat gitu. Jadi teman-teman harus ikuti sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di caption gitu. Misalnya ngelamar HRD, jadi di situ captionnya pasti disuruh tulis HRD gitu. Jadi teman-teman jangan buat yang lain-lain. Apalagi sampai saya pernah pengalaman subjeknya itu adalah lamaran. Jadi maksudnya isi lamaran pekerjaan itu ditulis di subjek. Jadi teman-teman bayangkan deh, subjeknya itu panjang banget dan ternyata isi emailnya tidak ada. Jadi jangan sampai salah. Kemudian kenapa sih Kak Ayu bolak-balik merekomendasikan CV di kami? Di situ kita bukan buatan robot ya, bukan template. Jadi itu benar-benar murni kita desain sendiri. Nah buat teman-teman yang misalnya suka bingung, tapi saya nggak punya foto kak buat CV gitu, tenang aja teman-teman, sekarang bisa melalui handphone teman-teman sendiri lalu kirim ke kami akan bantu desain di CV teman-teman. Kurang apa lagi coba? Makanya buruan buat di kami. Bisa lihat di @solusi_cv, di situ sudah ada 2 step yang sangat mudah, atau bisa langsung ke Instagramnya itu Info Lowongan Bali. Teman-teman bisa swipe up, nanti di situ teman-teman akan langsung nge-link ke WhatsApp. Teman-teman misalnya bingung, nggak pernah bikin CV kan gitu, suka bingung mesti bikin kayak gimana gitu, kalian info aja gitu, ceritakan
Jadi kendala teman-teman itu apa, pengennya kayak gimana. Nanti dari tim kami itu akan bantu buatkan CV-nya dan akan bantu kasih solusi. Jadi dijamin CV-nya itu juga berbobot. Karena CV juga nggak sekedar kita cuma tulis tempat, tanggal lahir, hobi, kayak gitu. Jadi isinya juga harus berbobot teman-teman. Jadi dan nggak harus pernah bekerja baru CV-nya bisa berbobot, enggak. Makanya teman-teman silahkan lihat di info lowongan Bali, di story itu sudah selalu ada ya 24 jam di situ. Jadi silakan swipe up di sana segala informasi tentang kami, tentang pembuatan CV, tips-tips dan trik segala macam semuanya sudah ada di sana teman-teman. Faktanya adalah masih banyak banget dari kalangan kita-kita itu yang masih menggunakan CV-CV zaman dulu gitu, tulis tangan. Karena kenapa ya? Itu kesannya kayak asal jadi, mau nggak mau kita memang harus bermodal. Modalnya kan nggak yang sampai jual rumah juga gitu kan ya teman-teman, nggak banyak gitu ngeluarin uang, spend uangnya di sana, tapi itu menunjang karir kita dan itu bisa dibawa kemana-mana. Teman-teman bisa pede bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Sebenarnya tulis tangan nggak apa-apa sih, tapi ya itu saingan kita itu banyak, apalagi pas pandemi kayak gini. CV-nya dia kok bisa begitu gitu, CV-nya dia kayak gitu, kok CV-ku tulis tangan, kan akhirnya minder-minder sendiri. CV kita bagus, kita pun percaya diri untuk melamar ke perusahaan. Itu ya teman-teman. Kita akan membahas soal skill apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang fresh graduate dalam menghadapi dunia kerja. Kenapa saya bilang komputer? Bisa aja kan mungkin teman-teman yang hospitality industry atau jurusannya perhotelan, pariwisata, itu kan ada housekeeping, kitchen, nggak mesti dong harus bisa komputer. Oh tidak juga, itu harus. Nggak mungkin kan teman-teman cuma pengen jadi cook terus, room attendant terus, pasti pengen dong yang housekeeping pengen jadi executive housekeeper, kemudian yang cook helper itu pengen jadi executive chef. Nah itu suatu saat pasti pegang komputer. Karena kenapa? Di situ teman-teman nanti banyak banget yang harus diupdate. Selain itu kenapa saya juga bilang komputer? Karena ini juga yang saya pengen sharing itu dunia kerja itu bukan cuma di perhotelan. Mungkin yang perkantoran, perusahaan biasa itu pasti paling utama adalah komputer. Jadi teman-teman percayalah bahasa Inggris itu sangat diperlukan karena akhirnya banyak banget yang menyesal karena banyak bolos waktu pelajaran bahasa Inggris. Waktu interview itu pasti dites bahasa Inggris. Kalau ngomongin soal pariwisata, cara kita hidupnya di Bali 80% sektor pariwisata. Nah, di situ nanti akan ada tes bahasa Inggris loh teman-teman. Memang sebenarnya bahasa Inggrisnya nggak yang susah, tapi kalau kita bener-bener nggak tahu apa-apa dan tadinya suka bolos waktu bahasa Inggris, kita nggak akan bisa jawab sama sekali. Kita nggak harus yang grammarnya bagus teman-teman, karena itu kan juga bukan bahasa kita ya. Kita nggak akan ditertawakan kok, tapi minimal kita bisa ngomong dan kita mengerti. Jadi waktu interview itu kan kalau teman-teman misalnya belum punya experience, jadi gimana caranya ngasih tahu soal teamwork itu gampang kok. Jadi kalau teman-teman sekarang memang masih kuliah atau sekolah ya terutama, kalau misalnya memang ada kayak organisasi di kampus atau di sekolah, ya usahakan kita harus ikut kontribusi lah di dalamnya, karena itu nilai plus yang bisa kita sampaikan waktu interview. Jadi itu juga bisa kami lihat waktu interview, kayak misalnya saya pernah ikut organisasi, jadi biasanya kita akan minta teman-teman itu untuk cerita, oh iya pernah ikut organisasi apa gitu, coba dong ceritakan. Dari situ kita bisa menilai gimana sih leadershipnya teman-teman. Jadi memang nggak harus sempurna, tapi dari situ kita bisa menemukan, oh orang ini ada bakat leadershipnya itu bagus gitu, kalau misalnya kita arahin. Siapa di sini kalau waktu training suka baru 3 hari udah bolos, alasannya iya bu, saya drop, saya kaget. Jadi
Kalau teman-teman namanya kerja itu ya capek dan pasti ada tekanan. Beda kalau misalnya kita masih sekolah segala macam, kita masih bisa nakal memang ya. Nah tapi ketika bekerja itu nggak bisa. Dan teman-teman percayalah, misalnya kabur dari perusahaan A ke perusahaan B, ya itu sama, bakalan sama. Misalnya teman-teman ngelamarnya di housekeeping, terus ngelamar training, aduh capek training di sini di housekeeping, ternyata capek ya. Kenapa dari awal teman-teman ambil jurusan housekeeping? Pasti capek, tapi sebenarnya mau itu housekeeping, mau itu di belakang meja, maksudnya kantoran, itu sama-sama capek. Bedanya mungkin kalau kayak housekeeping itu fisik capek, tapi kalau misalnya di kantor itu yang di belakang komputer itu biasanya lebih ke stres. Jadi teman-teman harus bisa bekerja di bawah tekanan. Jadi kami itu bisa lihat dari waktu kita panggil untuk interview. Dari situ teman-teman udah bisa memperlihatkan sisi teman-teman tuh seperti apa dalam mengelola waktu. Itu adalah salah satu penilaian bahwa orang ini memang bisa mengatur jamnya. Di situ juga teman-teman bisa kayak misalnya disuruh menyelesaikan, oh ya ini kita kasih formulir, tolong diisi. Kemudian ada tes, tolong selesaikan dalam waktu 45 menit. Nah, dalam 45 menit itu teman-teman harus bisa menyelesaikan deadline yang udah dikasih gitu ya. Jadi jangan sampai molor-molor lagi, alasannya pulpen macet atau apa, itu banyak banget yang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu penilaian kami dalam time management. Jadi nggak selalu harus mesti teman-teman itu udah jadi karyawan baru teman-teman punya skill itu, no. Jadi itu sebenarnya sudah dibawa juga ya dari sebelumnya. Kalian itu harus bisa juga kasih solusi. Jangan sampai kayak misalnya sudah bekerja nih, saya punya masalah ini ke atasan, kendalanya tuh ini. Jadi jangan sampai setiap hari itu cuma ngasih tahu kendala, tapi teman-teman harus kasih tahu juga solusinya apa. Misalnya, ini loh kita mengalami ini, gimana kalau misalnya kita kayak gini. Jadi ada solusi, itu adalah salah satu problem solving skill. Itu sangat diperlukan juga buat teman-teman. Jadi kita harus punya skill-skill ini kalau memang mau upgrade karir kita juga. Fleksibel dalam waktu, kemudian pekerjaan, itu yang paling utama. Jadi jangan sampai nanti juga terlalu banyak alasan. Kalau misalnya bisa ya kerja jam segini, misalnya shift gitu kan, sistem kerjanya jangan sampai nggak bisa, saya kalau malam gini. Kalau mungkin 1-2 kali oke, tapi kalau sampai berkali-kali sering kayak gitu kan berarti artinya dia nggak fleksibel. Jadi kita harus juga kreatif dan inisiatif. Jadi kalau misalnya teman-teman interview, teman-teman harus tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa, kemudian kalau misalnya dia hotel, fasilitasnya apa aja, yang seperti itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk kekreatifan teman-teman dan inisiatif teman-teman. Komitmen itu yang sangat penting. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya, dulu waktu pengalaman saya pertama kali nyari training atau tempat magang itu bisa beberapa tempat masih ditolak gitu. Ada yang sudah interview udah 2 minggu belum ngasih kabar. Nah suatu saat saya keterima nih di perusahaan A, itu hotel bintang 4. Nah di situ saya sudah training sebagai apa ya, waktu itu saya sebagai operator. Nah kemudian 2 minggu setelahnya dapat telepon, Ayu kamu diterima di perusahaan kami sebagai training HR loh gitu. Tapi balik lagi karena kita sudah berkomitmen dengan perusahaan ini, iya saya mau. Memang di situ lebih bergengsi nih yang baru nelpon gitu di HR gitu, di sini operator. Tapi karena kita sudah komitmen dengan perusahaan, iya kalian harus jaga komitmen itu. Yang baru pertama kali join kelas saya, jadi saya sebelumnya adalah human resources di salah satu perusahaan. Kayaknya saya ngomongin soal ini ya teman-teman. Jadi ini sudah
based on experience, jadi udah berdasarkan experience. Tapi yang jelas teman-teman harus memiliki semua skill yang saya info tadi ya. Nggak harus perfect, nggak, tapi teman-teman harus punya itu dalam diri teman-teman, karena itu adalah ya selain CV tadi ya, itu menunjang karir kita, kemudian itu juga nilai plus juga kita di mata atasan kita, partner kita. Dan buat followers yang sudah setia tetap follow kami, terima kasih banyak karena itu juga salah satu support ya buat kami juga. Dan kami di sini juga berusaha supaya apapun yang kami sharing itu semuanya bermanfaat ya teman-teman. Jadi kami berusaha di sini bukan cuma nge-share info lowongan kerja, tapi kami juga ingin men-sharing ilmu-ilmu kami. Yang misalnya punya ide, minggu depan saya kasih kelas pagi tentang apa, silakan DM. Semoga semuanya bermanfaat, dan buat teman-teman yang belum dapat kerja tetap semangat. Dan ini kan masih pandemi ya teman-teman, jadi jangan sedih, bukan cuma kita aja, seluruh dunia kayak mengalami ini. Jadi buat teman-teman pokoknya keep spirit, jangan lupa follow info lowongan Bali ya. Jangan lupa lihat @solusi CV, lihat YouTube channel kami, IGTV kami, semua pesan-pesan kami ada di sana ya teman-teman. Kemudian jangan lupa cek story, itu kayaknya paling oke. Oke teman-teman, terima kasih, selamat siang, bye-bye.